Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, untuk hari ini untuk mata kuliah aplikasi komputer dasar, hari ini kita akan eh, mempelajari gitu ya terkait sistem operasi. Mengapa kita harus mempelajari untuk terkait apa sistem operasi? Karena nanti ketika kita bekerja gitu ya, atau ketika mahasiswa besok sudah lulus dan juga bekerja, nantinya pastinya akan berhubungan atau menggunakan media di dalam mengelola sebuah informasi. Itu pastinya akan menggunakan sebuah komputer ataupun laptop. Nah, di dalam sebuah komputer ataupun laptop, atau setiap komputer atau laptop itu pasti akan mempunyai yang namanya OS gitu ya, atau operating system. Sehingga di situ mahasiswa harus mengenal gitu ya, harus mengenal terlebih dahulu sebenarnya untuk operating system yang ada atau yang digunakan di sebuah komputer itu ada apa saja, kemudian bagaimana keunggulan atau kelemahan dari masing-masing OS itu apa saja gitu. Itu akan kita pelajari. Oke. Jadi yang namanya OS gitu ya, OS atau operating system, setiap komputer pasti mempunyai itu gitu ya. Apabila sebuah komputer itu tidak mempunyai OS, itu nanti tidak bisa digunakan karena sebuah media gitu ya, sebuah media pendukung di dalam supaya sebuah komputer itu menjadi lancar atau bisa digunakan, itu harus ada yang namanya OS ataupun operating system. OS itu apa? OS itu adalah sebuah perangkat lunak gitulah, sebuah perangkat lunak yang tugasnya itu adalah untuk mengatur, mengendalikan serta memberikan kemudahan untuk pemakai dalam menggunakan komputer. Ketika sebuah komputer ataupun sebuah laptop itu tidak mempunyai OS atau tidak menggunakan OS sama sekali gitu ya, itu bisa dipastikan bahwa sebuah komputer ataupun sebuah laptop itu tidak bisa digunakan nantinya. Soalnya apabila tidak ada OS itu, maka kita tidak bisa bekerja. Ya, seperti itu. Kemudian untuk sistem operasi secara umum atau yang pada umumnya yang sering digunakan di sebuah komputer ataupun laptop yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, itu ada 3 OS yang biasanya digunakan. Itu ada yang pertama Windows gitu ya, kemudian ada keluarga dari Unix, jadi ada keluarga dari Microsoft Windows, ada keluarga dari Unix, sama keluarga dari Mac OS gitu ya. Mungkin kalau misalnya yang paling populer yang sering kita gunakan gitu adalah yang Windows atau yang Microsoft Windows, sedangkan yang Unix maupun yang Mac OS gitu ya, itu ada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan ini, akan tetapi memang sangat jarang ya, seperti itu, dikarenakan selain harga device-nya yang mahal gitu ya, itu juga memang tidak sepopuler apabila kita menggunakan yang Microsoft Windows. Untuk untuk OS sendiri atau operating system sendiri yang sering digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan itu sebenarnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah Underdos, yang nomor 2 itu adalah Windows, yang nomor 3 itu adalah Linux. Memang masing-masing OS yang digunakan ya itu mempunyai keunggulan dan juga kelemahannya masing-masing. Yang pertama adalah ini adalah terkait sistem operasi Underdos ya. Underdos itu adalah disk operating system ya, dimana Underdos ini biasanya yang menggunakan OS yang masih Underdos itu biasanya untuk komputer yang lama seperti itu, yang jadul. Itu biasanya mereka masih menggunakan OS-nya itu adalah yang Underdos gitu. Kemudian Underdos itu sendiri sebenarnya dirilis pertama kali itu adalah pada tahun 1981. Untuk saat ini memang untuk fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah sangat jarang yang menggunakan Underdos gitu ya, karena apabila sebuah fasilitas pelayanan kesehatan itu menggunakan OS-nya itu adalah yang Underdos, itu adalah
sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, entah itu rumah sakit, puskesmas atau yang lainnya, itu akan sulit di dalam melakukan pengembangan sistemnya, gitu ya. Karena ketika kita menggunakan sebuah OS yang underdose, gitu ya, seorang programmer ketika akan mengembangkan sebuah sistem informasi rumah sakitnya itu akan kesulitan. Soalnya untuk yang underdose itu sendiri, salah satu kelemahannya itulah, apabila kita mau mengupdate atau menyempurnakan sebuah sistem informasi yang kita gunakan di dalam sebuah fasilitas pelayanan kesehatan itu susah ya, itu ada keterbatasannya. Beda halnya ketika kita menggunakan yang Windows. Kalau yang Windows itu kita akan mengembangkan sebuah sistem informasi yang ada di rumah sakit ataupun puskesmas, itu akan lebih mudah, akan lebih gampang. Kemudian akan kita model seperti apa, itu akan lebih mudah dan juga lebih gampang ya, seperti itu. Kemudian untuk versi dari Microsoft yang underdose itu sendiri, itu ada banyak versi ya, gitu ya. Mulai dari versi 1, 1.1, 1.2, 1.3 sampai yang terakhir itu adalah versi 7 ya. 7.XX ya. XX di sini adalah banyak sekali versinya, mulai dari 7.1, 7.2, 7.3 dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya kalau misalnya ketika sebuah fasilitas pelayanan kesehatan itu akan menentukan OS apa yang akan mereka gunakan, yang menjadi atau yang sangat populer di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Microsoft yang underdose ya. Walaupun sebenarnya yang underdose itu adalah termasuk OS yang sudah lama, dan juga biasanya untuk fasilitas pelayanan kesehatan jarang menggunakan ini. Soalnya susah untuk apabila kita mau mengembangkan sebuah sistem informasi yang kita gunakan di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Ini adalah kelebihan apabila kita menggunakan OS-nya adalah yang underdose. Yang pertama itu adalah dapat lebih mudah membuat folder dan juga subfolder, kemudian dapat melihat file di dalam suatu hard disk, khususnya adalah apabila kita melakukan atau menghidden atau menyimpan ya, supaya pihak-pihak tertentu tidak bisa melihatnya atau mengaksesnya. Kemudian dapat mengcopy file lebih cepat. Memang untuk sistem underdose itu lebih enteng ketimbang apabila kita menggunakan Windows ya, sehingga kalau misalnya lebih enteng seperti itu, untuk jalannya, untuk prosesnya pun itu akan lebih cepat gitu ya. Ketika kita akan memindahkan file gitu ya, ketika kita akan memindahkan file itu akan lebih cepat. Kemudian ketika kita akan membuat sebuah folder, itu akan lebih cepat. Ketika kita akan memproses sebuah data menjadi informasi, itu akan lebih cepat. Akan tetapi ada kelemahannya juga ya, apabila kita menggunakan OS-nya itu adalah yang underdose. Yang pertama adalah resiko gitu ya, resiko dari kehilangan file itu lebih besar gitu ya, karena saking mudahnya atau saking cepatnya ketika kita memproses gitu ya, sebuah file ya, itu akan menyebabkan sebuah resiko kehilangan file akan lebih besar. Kemudian tampilannya juga kurang menarik. Mungkin kalian bisa membayangkan, atau mungkin kalian sudah pernah melihat sebenarnya untuk yang OS yang underdose. Jadi kalau misalnya yang untuk OS yang underdose itu segi tampilannya kurang menarik, karena biasanya latar belakangnya itu hanya warna hitam saja. Kemudian tulisan-tulisan atau penggunaan warna-warnanya juga terbatas. Biasanya untuk warna-warna yang sering digunakan untuk aplikasi untuk sebuah OS yang underdose itu hanya beberapa warna saja, misalnya merah, biru, kemudian kuning ya, seperti itu saja. Beda halnya ketika kita menggunakan OS-nya itu adalah yang Windows gitu ya. Ketika kita menggunakan OS yang Windows, untuk latar belakangnya juga bisa kita ubah, bisa kita ganti. Kemudian penggunaan warna itu bisa
bisa lebih beragam nantinya. Apabila yang under DOS memang lebih terbatas ya, seperti itu. Kemudian pengoperasiannya juga masih berbasis teks gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya, bahwa kalau misalnya yang under DOS itu memang lebih banyak di dalam layar kita itu adalah hanya tulisan-tulisan saja ya, tidak ada gambar-gambar sama sekali, sehingga di situ kurang menarik ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah contoh dari tampilan OS yang under DOS gitu ya. Apabila kita lihat di situ hanya mulai dari latar belakangnya ya, mulai dari latar belakangnya hanya hitam saja gitu ya. Kemudian dari teksnya juga itu tidak ada kombinasi dengan gambar-gambar. Kemudian dari pemilihan warna, penggunaan warna itu hanya warna biru sama warna putih saja. Itu berbeda nanti ketika kita menggunakan OS-nya itu adalah Windows. Kalau menggunakan Windows mungkin latar belakangnya bisa kita ubah menjadi pemandangan dan lain sebagainya. Penggunaan warna, penggunaan simbol-simbol, kemudian gambar-gambar itu akan lebih beragam nantinya, gitu ya. Nah ini adalah contoh dari under DOS. Biasanya untuk sebuah organisasi yang komputernya masih menggunakan under DOS itu adalah biasanya yang di swalayan. Nah, swalayan kecil itu biasanya mereka masih menggunakan under DOS. Karena apabila menggunakan under DOS untuk spesifikasi komputer yang memang dibutuhkan itu memang tidak tidak setinggi apabila sebuah komputer itu harus menggunakan OS-nya itu adalah yang Windows ya. Apabila yang Windows mungkin kalau misalnya yang Windows sebuah komputer misalnya RAM-nya minimal adalah 2 GB seperti itu. Akan tapi kalau misalnya yang under DOS mungkin RAM-nya yang bisa digunakan itu 1 GB sudah cukup ya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sangat mempengaruhi nantinya. Selanjutnya adalah yang Windows gitu ya. Apabila tadi kita melihat untuk Windows untuk yang under DOS gitu ya. Jadi kita sudah ada gambaran nantinya ketika fasilitas pelayanan kesehatan akan membuat sebuah sistem informasi manajemen rumah sakit, kemudian akan pengadaan sebuah komputer. Kemudian kita harus bisa menentukan apakah kita menggunakan Windows atau yang under DOS ya. Kalau under DOS itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Apabila under DOS tadi ya dari segi tampilannya kurang menarik, kemudian ketika kita akan mengembangkan atau menyempurnakan sebuah sistem informasi yang ada di misalnya di rumah sakit itu akan lebih sulit ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya dari segi proses gitu ya, proses data itu akan lebih cepat karena lebih enteng ya ketimbang dari Windows. Untuk yang Microsoft Windows itu sendiri adalah sebuah OS yang dikembangkan oleh Microsoft ya dengan menggunakan antarmuka berbasis grafik ya. Jadi kalau misalnya Windows ini sudah menggunakan antarmuka yang berbasis grafik, makanya kenapa sebuah komputer yang menggunakan OS-nya itu adalah OS-nya Windows itu akan lebih menarik ketika kita melihat, karena di situ sudah ada kombinasi dari warna, gambar dan lain sebagainya. Akan tapi yang under DOS itu tadi belum ada atau belum menggunakan antarmuka berbasis grafik. Kemudian ya sebenarnya yang menemukan OS Windows itu pertama kali itu adalah Bill Gates ya. Bill Gates itu pada tanggal 28 Oktober 1955. Dari tahun 1955 sampai sekarang yang namanya Windows gitu ya, yang namanya Windows itu terus berkembang dan selalu digunakan oleh khususnya adalah karyawan-karyawan atau orang-orang yang memang bekerjanya itu adalah menggunakan komputer, dan yang lebih familiar di kalangan orang-orang Indonesia itu adalah Windows ya. Kemudian untuk Windows yang pertama kali ditemukan oleh Bill Gates itu adalah Microsoft Windows
versi 1 ya, merupakan versi pertama untuk OS dalam dunia sistem operasi berbasis grafik user interface yang dibuat oleh Microsoft Corporation ya, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk Windows itu sendiri yang pertama kali ditemukan itu adalah untuk Windows yang versi 1.0, walaupun sekarang sudah mulai berkembang ya. Yang kemarin mungkin kalian masih mengenal yang namanya Windows XP, kemudian semakin kesini ada yang namanya Windows 7 atau Windows 7, kemudian kesini lagi kemudian ada Windows 8 ya, ada Windows 8, kemudian ada Windows 10. Walaupun sebenarnya antara Windows 8 sama Windows 10 hampir sama. Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa Windows 8 itu adalah semacam produk uji coba gitu ya, sebelum munculnya Windows 10 ya sebagai penyempurnanya. Kemudian ini adalah kelebihan Windows gitu ya dibandingkan dari UnderDOS. Apabila kita menggunakan Windows itu mudah digunakan ya terutama dengan adanya mouse. Ya sebenarnya apakah kita lebih mudah menggunakan Windows atau UnderDOS itu sebenarnya dari segi mana kita melihatnya gitu ya. Ketika kita sehari-hari lebih sering menggunakan atau belajar menggunakan Windows, maka akan lebih mudah apabila kita menggunakan Windows. Akan tapi kalau misalnya kita lebih sering atau lebih suka menggunakan yang UnderDOS ya, maka akan lebih mudah apabila kita menggunakan UnderDOS. Akan tapi karena di kalangan masyarakat Indonesia ya pada umumnya itu lebih sering atau lebih suka menggunakan Windows gitu ya, makanya untuk Windows itu sendiri akan lebih mudah digunakan. Kemudian kemampuan multitaskingnya gitu ya, satu komputer gitu ya, di dalam satu komputer itu mereka bisa mengerjakan beberapa pekerjaan ya secara serentak ya. Apabila kita menggunakan UnderDOS gitu ya, itu tidak bisa ya. Apabila satu display, satu layar itu kita mengerjakan beberapa pekerjaan secara bersamaan itu tidak bisa. Akan tapi kalau misalnya kita menggunakan Windows itu ya, di dalam satu layar, di dalam satu display itu kita bisa bekerja dengan beberapa pekerjaan secara bersamaan. Kemudian pemakai komputer itu dapat saling transfer informasi antara aplikasi yang satu, aplikasi dari satu Windows ke Windows yang lainnya gitu ya. Jadi apabila kita menggunakan Windows itu kita bisa sharing data ya. Kita bisa sharing data. Memang sharing data itu sangat penting gitu ya, khususnya adalah misalnya di rumah sakit gitu ya. Mengapa kita harus sharing data di rumah sakit gitu ya? Karena yang namanya pengumpul data gitu ya, pengumpulan data, identifikasi data itu kan tidak bisa dilakukan hanya di satu bagian saja gitu ya. Mungkin untuk data administratif seorang pasien itu dikumpulkan di bagian pendaftaran, kemudian data-data medis atau data-data penunjang itu bisa dikumpulkan di bagian unit lain gitu ya, sehingga di situ kita butuh yang namanya sharing data. Apabila kita menggunakan sebuah OS yang UnderDOS, yang dimana di situ tidak bisa menggunakan sharing data, itu akan menjadi kesulitan untuk fasilitas pelayanan kesehatan itu ya, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh tampilan dari OS itu sendiri ya. Kalau misalnya kita melihat ya dari segi tampilan saja itu lebih menarik gitu ya, karena di situ sudah ada kombinasi antara simbol-simbol, kemudian teks, kemudian gambar-gambar, kemudian apabila di situ akan ditambahkan sebuah gambar atau yang lainnya ya itu masih bisa ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya untuk pengoperasiannya atau untuk proses di dalam mengolah data menjadi informasi sebenarnya tidak sulit ya, akan tapi memang kalau misalnya dibandingkan sama yang UnderDOS itu lebih mudah lebih mudah dan juga lebih enteng apabila kita menggunakan UnderDOS sama Windows itu lebih enteng UnderDOS daripada Windows ya, seperti itu.
Kemudian ini adalah contohnya ya, ini adalah contoh dari sebuah sistem informasi, sebuah komputer yang menggunakan OS-nya itu adalah OS yang Windows ya, seperti itu. Nah, ini ya di fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri sebenarnya selain ada Underdose sama Windows yang umumnya digunakan, itu ada satu lagi yang namanya Linux. Akan tapi biasanya Linux itu sangat jarang sekali sebuah fasilitas pelayanan kesehatan itu menggunakannya gitu ya. Karena apabila menggunakan Linux itu yang pertama di masyarakat kita atau di sebuah organisasi itu sangat jarang atau belum familiar apabila sebuah komputer menggunakan Linux ya, karena dari segi tampilannya sebenarnya cukup menarik gitu ya, akan tetapi di dalam di dalam penggunaannya itu sangat berbeda apabila kita bandingkan sama Windows sama yang Underdose ya. Sehingga kalau misalnya orang-orang yang memang dari awal itu sudah mempelajari Underdose, sudah mempelajari Windows, kemudian dia akan mempelajari atau menggunakan Linux, itu akan lebih susah nantinya gitu ya. Ya, Linux itu sendiri adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi-user dan juga multitasking ya, yang dapat berjalan di berbagai platform, termasuk untuk yang prosesor Intel ya maupun yang lebih tinggi ya, Intel 386 ataupun yang lebih tinggi. Jadi yang namanya Linux itu sebenarnya lebih enteng ketimbang Windows. Kemudian lebih dari segi keamanannya juga itu lebih aman sebenarnya dibandingkan sama Windows. Kemudian dari segi displaynya juga itu lebih menarik ya ketimbang yang Underdose. Sebenarnya kalau misalnya antara Underdose, Windows sama Linux itu sebenarnya lebih enak dan juga lebih aman apabila kita menggunakan yang OS-nya itu adalah yang Linux ya, seperti itu. Untuk Linux itu sendiri dapat berinteroperasi secara baik gitu ya dengan beberapa OS yang lainnya ya, khususnya adalah OS ya yang berhubungan sama Microsoft dan juga berhubungan sama Apple atau Mac ya, seperti itu. Jadi untuk Linux itu sendiri bisa digunakan di sebuah komputer yang memang itu adalah dari Microsoft ataupun dari Apple ya, dan juga novel juga bisa ya, seperti itu. Kemudian ini adalah mitos-mitos sebenarnya tentang Linux gitu ya. Banyak orang-orang atau masyarakat di Indonesia gitu ya mengatakan bahwa Linux itu adalah sebuah OS yang gratis, kemudian dia juga open source, maka dia berbahaya. Sebenarnya apabila kita membandingkan antara Underdose, Windows sama Linux gitu ya, yang paling enak, yang paling mudah gitu ya, dan yang paling tidak berbahaya itu adalah Linux malahan ya, terutama apabila kita mau mengamankan sebuah informasi, sebuah data di dalam sebuah komputer gitu ya, itu yang paling aman gitu ya apabila kita menggunakan Linux gitu ya, karena hacker biasanya apabila komputer kita itu sudah menggunakan Linux, itu akan lebih susah mereka menghack atau menjebolnya ketimbang apabila kita menggunakan sebuah komputer ataupun menggunakan OS-nya itu adalah Windows ataupun Underdose ya. Sebenarnya mitos tentang Linux itu berbahaya itu sebenarnya salah ya. Linux itu adalah yang paling aman sebenarnya. Kemudian menggunakan Linux seperti menggunakan roda yang berkualitas rendah pada mobil yang mewah ya. Sebenarnya yang benar itu adalah menggunakan roda yang berkualitas tinggi pada mobil yang mewah gitu ya, karena dibandingkan sama OS yang lainnya, sebenarnya Linux itu adalah sebuah OS yang lebih aman gitu ya daripada yang lainnya.
Kemudian masalah harganya mahal gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya masalah harga, OS itu ada yang gratis gitu ya, ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Dan itu nggak mahal sebenarnya dan juga lebih enteng. Kemudian Linux itu susah ya. Susah itu relatif ya. Ketika seseorang itu lebih sering menggunakan Windows ketimbang Linux, mungkin dia akan merasakan lebih susah. Akan tapi ketika dia lebih sering menggunakan Linux gitu ya ketimbang Windows, mungkin dia akan lebih merasa mudah, merasa enak ya menggunakan Linux gitu ketimbang yang Windows ya, seperti itu. Kemudian ini adalah apa kelebihan apabila kita menggunakan Linux. Yang pertama, Linux itu merupakan sistem operasi yang bebas dan juga terbuka, alias tidak ada biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan Linux. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan OS-nya itu adalah Linux, itu ada yang free ya, ada yang free, nggak ada biaya lisensi. Kemudian kalian juga bisa mendownload ya, seperti itu. Kemudian Linux dengan tampilan visual yang memudahkan dalam penggunaannya. Efek 3 dimensi untuk desktop pun sudah bisa dinikmati. Mungkin kalau misalnya kalian menggunakan Windows, kalian untuk mendapatkan efek 3 dimensi itu susah ya. Akan tapi kalau misalnya kalian menggunakan Linux, itu akan lebih mudah dan juga kalian akan bisa menikmatinya apabila kalian menggunakan efek yang 3 dimensi ya. Untuk fasilitas itu sudah ada di Linux, sudah ada, sedangkan di Underdose sama yang Windows itu belum ada untuk yang efek yang 3 dimensi. Kemudian Linux memiliki aplikasi yang lengkap dan juga terus dikembangkan. Linux itu sebenarnya sama itu mempunyai semacam, mungkin kalau misalnya kita berbicara Android gitu ya, itu ada semacam Play Store-nya sendiri gitu ya. Jadi Linux itu mempunyai semacam Play Store, yang di dalam Play Store itu adalah sudah ada aplikasi-aplikasi khusus yang bisa kita install gitu ya, yang bisa kita install, yang bisa kita download dengan mudahnya ya, seperti itu. Kemudian Linux memiliki keamanan yang sangat baik. Ini jelas tadi ya, seperti yang saya sampaikan gitu ya, bahwa apabila kita menggunakan Linux itu apabila ada seseorang, misalnya seorang hacker yang akan mencoba membobol, itu akan lebih susah ya. Kemudian virus pun sebenarnya itu akan lebih susah ya menyerang sebuah komputer, sebuah laptop apabila menggunakan Linux. Mungkin kalau misalnya kalian menggunakan Windows gitu ya, virus bisa menyebar lewat flash disk ya, ataupun media yang lainnya, ataupun lewat internet, itu bisa menyebar. Akan tapi apabila menggunakan Linux itu entah itu sebuah flash disk itu mempunyai virus ataupun enggak, itu sebuah virus itu susah untuk masuk ke dalam sebuah komputer ya. Kemudian Linux relatif stabil ya, dan juga penggunaan Linux hanya memerlukan komponen komputer yang kecil ya, dengan kata lain komputer yang memiliki spek yang minimum. Karena di sini sebenarnya Linux itu enteng gitu ya, enteng seperti yang Underdose gitu ya. Akan tetapi dari segi apa ya, fungsi gitu ya, dari segi fungsi itu juga mungkin lebih baik daripada Underdose dan juga Windows gitu ya. Mungkin memang lebih enak gitu ya apabila sebuah komputer ataupun laptop itu adalah menggunakan yang OS-nya itu adalah Linux gitu ya, ketimbang menggunakan yang Windows ataupun Underdose. Kalau Underdose itu memang speknya bisa minimum gitu ya, akan tetapi fungsinya itu juga minimum. Kita mau mengembangkan sistem itu susah. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan Windows gitu ya, itu memang kita mudah di dalam mengembangkan sebuah sistem, akan tetapi kita membutuhkan speknya yang lumayan tinggi. Akan tapi apabila kita menggunakan Linux gitu ya, dengan spesifikasi yang minimum, akan tetapi untuk fungsinya itu bisa maksimum ya, seperti itu. Kekurangan Linux adalah ini ya, bahwa Linux ini sistem operasinya atau sistem operasi yang digunakan sama sekali berbeda dengan Windows, sehingga perlu belajar atau perlu waktu
gitu ya, perlu waktu dan juga tenaga untuk belajar di dalam menggunakannya. Karena di masyarakat Indonesia itu yang paling populer itu adalah Windows gitu ya, maka biasanya apabila mau beralih menggunakan Linux itu mereka membutuhkan waktu dan juga tenaga yang lebih ya apabila mau menggunakan Linux itu sendiri. Kemudian penggunaan what you see is what you get ya. Ya, apa yang kamu lihat dan juga apa yang kamu dapat ya, belum bisa secara menyeluruh sehingga diperlukan trik tersendiri untuk menggunakannya. Mungkin kalau misalnya kita menggunakan Windows ya, apabila kita menggunakan Windows, apabila kita mau menjalankan sebuah aplikasi gitu ya, kita hanya cukup mengklik ya 1 kali sampai 2 kali saja itu aplikasinya sudah bisa terbuka. Akan tetapi apabila menggunakan Linux itu kita harus menggunakan bahasa-bahasa pemrograman yang di situ apabila usernya itu tidak terbiasa gitu ya di dalam menggunakan Linux itu akan mengalami kesulitan ya seperti itu. Jadi sebenarnya dari segi penggunaannya memang lebih ribet ya dibandingkan Windows. Windows itu lebih simpel ya di dalam penggunaannya. Sulit bagi pengguna awam yang terbiasa dengan Microsoft Windows untuk beradaptasi dengan Linux dengan Linux ya tadi ya seperti yang saya contohkan tadi. Mungkin kalau misalnya Linux misalnya Windows itu kita membuka sebuah aplikasi mungkin 2 kali klik sudah bisa, akan tapi kalau misalnya Linux itu nggak bisa, kita harus menggunakan bahasa-bahasa tertentu untuk membuka aplikasi itu. Kemudian untuk dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux ya, terutama adalah pengembang-pengembang aplikasi-aplikasi khusus untuk Linux. Kemudian proses instalasi software ataupun aplikasi yang tidak semudah di Windows. Mungkin ketika kita menginstal aplikasi di sebuah OS yang Windows, kita hanya ngeklik 2 kali di aplikasi itu, kemudian kita klik yes saja, itu sudah selesai untuk kita lakukan instalasi. Akan tapi kalau misalnya menggunakan Linux itu tidak bisa, harus ada cara-cara, harus ada trik-trik, harus ada bahasa-bahasa tertentu yang kita gunakan untuk menginstal sebuah software itu tadi. Ya, kemudian ini adalah spesifikasi komputer apabila kita mau menggunakan Linux. RAM-nya itu saja minimal itu adalah 1-2 MB ya. Yang disarankan minimal 256, akan tapi yang ada sekarang rata-rata minimal 1 GB. 1 GB itu aja hampir tidak ada, biasanya minimal 2 GB. Kemudian hard disknya itu yang dibutuhkan hanya sekitar 3 GB ya. Seperti itu. Ini adalah spesifikasi komputer ya. Di situnya juga untuk prosesornya itu apabila kita menggunakan yang masih Pentium 1 yang zaman dulu sekali itu masih bisa, akan tapi minimal kalau bisa itu adalah Pentium 3. Apalagi sekarang sudah ada Core i3, Core i7 itu sudah sangat memungkinkan apabila kita mau menginstal sebuah OS itu adalah Linux. Nah, ini adalah tampilan dari Linux ya. Apabila kita melihat sekilas itu sama seperti Windows, akan tapi fungsi-fungsinya itu berbeda ya, dan juga entengnya itu seperti Underdos. Jadi semacam penggabungan antara Underdos dan juga Windows. Nah, ini adalah untuk OS yang Linux. Mungkin itu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan kita lanjutkan di media diskusi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.